Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya low semuanya, jadi silakan langsung bertanya apabila ada yang ditanyakan. Halo semuanya, bisa dengar saya? Halo, halo. Tidak ada yang menjawab. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Silvi. Mungkin ada teman-teman yang belum ketemu sama saya, karena pertemuan pertama yang hadir hanya 5 orang. Mungkin nanti untuk teman-teman yang tidak masuk pada saat pertemuan pertama kemarin, kita akan melakukan review nanti setelah modul, insya Allah setelah modul 3 kita akan ada review. Mbak, itu suara saya masuk ke sini. Halo? Halo? Halo, oke ya. Itu yang ada. Ini tak matiin aja ya. Sebentar, sebentar. Halo, halo. Jelas? Tes tes 1 2. Oke, nanti yang mau bertanya silakan langsung chat aja ya. Oke, nanti bagi teman-teman yang kemarin nggak datang, saya akan mengadakan review setelah kita membahas modul 3. Jadi jangan khawatir, nanti teman-teman akan merata mendapatkan materinya. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai fenomena biosfer. Di biosfer itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan biosfer itu satu bumi. Sekarang kita membahas flora dan fauna di Indonesia. Kita fokus di Indonesia aja. Oke. Nah, yang kita bahas yang pertama nanti adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi kita akan bahas mengenai persebaran flora, persebaran fauna, dan yang pembahasan kedua adalah faktor yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna. Oke, jadi mungkin untuk persebaran flora dan fauna, teman-teman bisa menyaksikan ini video sedikit. Kalau geografi mah lihat-lihat film aja. Bisa lihat semuanya?
Jadi yang nggak bisa melihat di video yang saya putar ini, mungkin ada yang lemot ya ininya internetnya. Dia ngasih tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali hewan dan tumbuhan yang khas, dan itu bagus-bagus. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Jadi sabar aja. Oke, selesai. Nah, teman-teman kan sudah lihat semua videonya. Mungkin bisa 2 orang aja yang menceritakan gimana kesannya setelah melihat videonya. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan mengenai video yang sudah saya putar? Komodo sekarang apa masih, Bu? Masih. Jadi kan, ini Mbak Neng Tia, Mbak Kotia baru hadir ya. Jadi saya barusan memutar video tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Mungkin yang ini aja, yang jelas tadi Mbak Natalia tadi. Ininya apa, Natalia? Ntar saya allow dulu ya. Halo, bisa ngobrol Mbak? Halo. Halo, Mbak Natalia. Aduh. Aduh. Mungkin siapa tadi yang jelas videonya? Siapa tadi, Mbak Santi, Mbak Wawat? Siapa tadi yang bisa jelas tadi? Ntar saya carinya. Mbak Wawat. Bisa ngomong Mbak Wawat? Mbak Wawat mana? Oh, oke. Jadi kalau menurut pendapatnya Mbak Wawat ini chatting ya? Mana tadi? Sabar Mbak. Yang amannya lagi nggak rewel siapa? Oke Mbak. Ini saya manggilnya Mbak siapa? Mbak TOX. Oke, nanti Mbak TOX ya yang pertama. Terus yang kedua siapa? Yang mau memberikan pendapatnya? Toxbul. Ya, Toxbul gitu. Mbak Bul. Oh, oke, Mbak Bul. Oke. Ada lagi? Ya. Mbak Wawat nggak bisa ngomong ya. Oke, Mbak Bul sama Mbak Santi. Sebentar saya lu dulu ya. Oke, Mbak Bul dulu deh. Sudah dipasang itu mic-nya.
Halo, Mbak. Wah, ada. Waalaikumsalam. Mbak Pun namanya siapa tadi ya? Nama aslinya saya enggak hafal, maaf, maaf. Yang kemarin ketemu di TTM loh Bu, yang paling usil Bu. Ya saya lupa nama aslinya, Mbak. Maafkan saya sudah tua. Ini beneran ini. Siapa? Oh, oke, Mbak Eka Nurvitasari, no, tahu saya. Oke, silakan Mbak Eka. Gini kan enak, namanya Mbak Eka. Saya manggilnya jelas. Oke, oke. Oh, nama beken. Oke, oke, ya sudah. Oke, silakan, silakan. Indonesia itu kaya akan flora fauna dan Heeh. flora di Indonesia itu tergantung pada tempat dan iklim Mm-mm. mana flora itu berada dan persebarannya itu juga tergantung oleh angin atau di bawah manusia, terbawa oleh air, udara dan lain-lain. Wah, itu oke, oke. Oh, Mbak Eka ini memperhatikan sekali pertemuan pertama berarti. Oke, terima kasih Mbak Eka. Teman pertama langsung jatuh cinta sama Bu Sylvie. Oh, saya takut malahan Mbak. Oke, oke. Selanjutnya Mbak Santi ini kenapa mikrofonnya nggak bisa ini? Iya, sama-sama Mbak. Bentar. Halo Mbak Santi, Mbak Santi. Oh, come on, come on. Hai Mbak Santi, Assalamualaikum. Namanya siapa tadi ya? Namanya Mbak Agus Susanti, Susianti apa Teguh Susanti? Oke, oke. Ya silakan Mbak. Kalau kata Mbak Bul tadi kaya Indonesia persebarannya berdasarkan posisi angin di bawah manusia. Kalau menurut Mbak Santi, ya. Hmm. Halo, 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 halo. Jadi intinya Indonesia kaya karena posisinya, kalau posisinya nggak di iklim tropis berarti nggak kaya. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Intinya, sip, 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 sip. Oke, teman-teman sudah sedikit mengerti maksud dari saya memutarkan YouTube tadi. Jadi di video tadi kita bisa lihat kalau di Indonesia itu kaya sekali, banyak hewan-hewan yang bahkan kita nggak ngerti. Saya pun juga banyak yang nggak ngerti nih hewan apa. Nah, berarti intinya flora dan fauna di Indonesia itu kan sangat kaya. Namun kita sebagai bangsa Indonesia juga wajib mengenal yang pertama, terus yang kedua menjaga. Oke, itu untuk permulaan pertemuan kita. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Jadi 43% flora di Indonesia itu merupakan flora endemik. Ada yang tahu endemik? Ada yang tahu endemik maksudnya apa? Bagaimana? Oh, baru dengar. Oke, jadi flora endemik itu adalah endemik sendiri itu artinya hanya ada di daerah itu. Jadi khas gitu. Kata lainnya 43% flora yang khas. Kata-kata yang umum. Jadi 43 flora di Indonesia itu memang yang benar-benar khas Indonesia karena memang ya mungkin posisi Indonesia sangat strategis sekali. Dan terdapat 202 jenis tumbuhan yang endemik di Indonesia, di mana 59 jenisnya ada di
Kalimantan, karena Kalimantan kan luas, banyak hutan. Nah, ini contohnya yang endemik yang hanya ada di Indonesia ini. Nah, ini anggrek. Anggrek aja ada macam-macam. Ini ada anggrek yang warnanya putih, ini anggrek di Kalimantan dengan anggrek di Sumatera sudah beda. Ini anggrek ungu, ini anggrek apa ini? Kuning, saya enggak tahu nama ininya, nama aslinya apa. Nah, terus flora di Indonesia ini merupakan flora di daerah iklim tropik. Iklim tropik itu apa? Iklim tropik itu mengenai negara-negara yang berada di daerah tropik. Daerah tropik itu apa? Ada yang tahu daerah tropik itu apa maksudnya? Kurang tepat sedikit Mbak Kwanami. Nah, itu daerah tropik itu yang pertama dilihat dari posisinya. Sebentar. Dilihat dari posisinya itu ada di sekitar garis khatulistiwa, itu pengertiannya. Jadi kan Indonesia, garis khatulistiwa itu kan melewati Indonesia. Nah, karena Indonesia ada di daerah tropik, kata lainnya floranya disebut flora Malaysiana. Ada yang tahu kenapa disebut flora Malaysiana? Ini ada nih di buku. Curah hujannya sangat besar. Kalau di daerah tropik itu biasanya hujannya sangat curah hujannya tinggi. Nah, flora-flora di daerah iklim tropik disebut juga flora Malaysiana. Karena tumbuhan flora di Indonesia merupakan bagian dari daerah geografi tumbuhan Indo-Malaya, seperti itu. Jadi kita kan dekat Malaysia, Indonesia, Filipina. Itu rumpun tumbuhannya itu mirip-mirip karena memang sejarah pembentukan daerahnya itu memang mirip. Bisa dikatakan seperti satu rumpun gitu. Ada yang ditanyakan untuk persebaran flora di Indonesia? Nggak ada? Saya lanjut ya. Ini sedikit sekali materinya, jadi jangan khawatir. Selanjutnya pembagian hutan di Indonesia. Mungkin kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah mengenal pembagian. Oh ya, silakan. Saya selesaikan ini dulu ya Mbak sebentar. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita telah membahas pembagian hutan di dunia, biosfer. Sekarang kita membahas pembagian hutan di Indonesia berdasarkan Wekopen ini namanya orang. Jadi di Indonesia itu kita bisa membayangkan ada bagian barat, tengah, dan timur. Untuk iklimnya ada iklimnya, namanya iklimnya itu iklim berdasarkan Koppen itu ada iklim AF, AW, dan AM. Ciri-cirinya yang di daerah AF itu apa yang biru tua ini. Daerah AM itu yang birunya agak muda, daerah AW itu daerah yang biru muda. Mungkin sebelum saya bahas mengenai ciri-ciri dan sebagainya, kita lihat aja sebentar. Koppen itu telah mengklasifikasi iklim menjadi banyak. Ini warna-warni, ada iklim BWH, BWK. Untuk selengkapnya di internet ini banyak. Tapi yang jelas kita bisa lihat Indonesia itu unik sekali. Warnanya itu warnanya itu paling beda kan di antara yang lainnya. Makanya tadi flora di Indonesia itu endemik, unik gitu. Oke, kita kembali ke slide 5 ya. Untuk ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah barat itu hujan tropis. Ada banyak tumbuhan epifit. Epifit itu contohnya tumbuhan anggrek. Terus pohonnya memanjat, pohonnya berdaun lebat, dan pohonnya tinggi-tinggi. Jenis floranya biasanya mirip-mirip Asia, tipe-tipe Asia floranya. Untuk persebarannya di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan untuk yang daerah tengah itu musim AW, di mana musim AW itu adalah
hutan musim. Jadi hutan musim itu hutan yang kalau dingin dia meranggas, kalau maaf, kalau panas dia meranggas, terus kalau dingin dia hibernasi. Terus pohonnya tingginya itu sedang. Jenis floranya biasanya Asia, Australia, kan di daerah tengah-tengah kan itu. Untuk persebarannya di daerah-daerah sekitar Sulawesi. Untuk pinus itu bisa juga di situ. Cuman biasanya pohon-pohonnya itu yang mirip-mirip kayu jati kayak gitu. Benar Mbak Santi, kayu jati. Sedangkan untuk daerah timur itu ciri-ciri iklim AM, dimana iklim AM itu banyak sabana dan pohonnya rendah kan. Sabana kan biasanya yang padang-padang rumput kayak gitu. Untuk jenis floranya biasanya flora-flora Australia kayak misal akasia, flamboyan gitu-gitu. Untuk persebarannya di Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Risalia. Oke, selamat datang Mbak semuanya. Sebentar, saya nulis. Oke. Ini untuk pembagian hutannya. Ada yang ditanyakan? Halo, Mbak. Ada yang ditanyakan? Oke, sip. Jelas ya semuanya. Nanti kalau nggak jelas langsung tanya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini sudah dibahas ya untuk masalah world map, peta dunia tentang pembagian iklim Koppen ini. Untuk jelasnya saya tidak bahas di sini, tapi yang jelas Indonesia itu ada di daerah iklim AF, AM, AW. Ini tidak ada di buku Mbak, makanya saya gambarkan. Oke, ini memang nggak ada di buku. Jadi saya memberikan tambahan, kan di buku ada beriklim AM tapi tidak ada penjelasannya. Terus jadi ini untuk singkatannya nggak ada singkatannya, itu istilah aja, AM, AF itu. Ini istilah, jadi bukan singkatan. Oke, lanjut. Jelas ya? Sip, lanjut ya. Nah, ini pembagian flora di Indonesia berdasarkan wilayahnya itu ada 3 daerah. Yang paling kiri untuk halamannya saya sebenarnya ini nggak terlalu mengacu di buku, saya tambah-tambahi, jadi mungkin ini berkaitan dengan halaman 2021. Oke, 2021. Cuman saya tambah-tambahi aja, tapi acuan saya tetap dari buku. Lanjut ya, jelas Mbak Risalia? Oke, pembagian flora di Indonesia berdasarkan wilayah. Yang pertama, daerah paparan Sunda atau Asiatis, bagian barat. Kalau di buku ya, bagian barat. Contohnya flora endemik itu contohnya Rafflesia arnoldi. Ini kan ada di daerah di Bengkulu ada Rafflesia arnoldi. Flora di pantai timur terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Flora di pantai barat terdiri atas bermacam-macam vegetasi, diantaranya meranti-merantian, kemuning, rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan rotan. Untuk daerahnya sih daerah Sumatera, terus daerah Jawa-Jawa yang sebelah barat, Kalimantan yang sebelah barat. Oke. Tapi sebagian besar Kalimantan juga masih masuk daerah barat. Kok di buku ada petai sama jengkol? Ya, nggak masalah. Ini sebagai tambahan di buku. Saya kira di buku sudah sangat jelas sekali. Ada nangka, duku, rambutan seperti itu. Ini sebagai tambahan aja. Oke. Untuk yang kedua, flora daerah peralihan. Maksudnya daerah peralihan itu di bagian tengah. Flora yang di daerah pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora
di Papua. Jadi untuk flora flora peralihan ini ada sebagian flora yang mirip dengan daerah Sunda Asiatis. Namun ada juga yang mirip dengan daerah Sahul, daerah Australis. Karena dia ada di tengah-tengah, jadinya dia peralihan. Pohon khasnya itu adalah pohon cendana. Untuk flora yang di pegunungan mirip dengan flora yang di Kalimantan. Oke, jelas ya, saya kira jelas sekali ini. Selanjutnya flora di daerah paparan Sahul atau flora Australis. Kalau teman-teman daerah timur itu yang jelas Maluku, ada Papua, di mana Maluku kan makanannya sagu. Ya. Terus jenis ada namanya Pemetia pinnata, ada matoa. Matoa itu kalau di Jawa mirip apa ya? Mirip kelengkeng tapi besar. Nah, itu tumbuhnya di daerah sana. Oke, untuk pembagian flora di Indonesia berdasarkan wilayah ada yang ditanyakan. Sagu itu Mbak, apa namanya? Pohon sagu. Pohon sagu itu apa ya nyebutnya? Saya nyebutnya sih sagu, biasanya untuk sagu, bukan gandum, Mbak. Dia itu tumbuhnya cuman di Maluku, Papua, daerah-daerah sana. Jadi sagu itu, Mbak pernah tahu kanji? Mirip-mirip, kalau dimasak itu mirip jenang kanji. Itu makanan pokoknya daerah Maluku. Ya saya bingung ya, sagu itu ya sagu. Pohonnya seperti apa ya pohonnya? Pohonnya besar, terus biasanya dia kalau nggak salah sagunya itu di dalam batangnya, kalau tidak salah. Ya bener ya. Mungkin nanti untuk requestnya pohon apa namanya? Ya benar, dibelah jadi sagunya itu di dalamnya. Oh itu, kalau Mbak pernah masak di Indonesia, pernah masak mutiara yang biasanya buat es. Nah, itu dari sagu. Putih kayak tepung, benar. Pernah kan ya? Ya itu dari sagu mutiara. Cuman mereka makannya itu nggak dibentuk kayak mutiara gitu. Mereka makannya kayak jenang. Jenang itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak apa sih? Kayak jenang sumsum gitu. Mirip jenang sumsum. Bubur. Benar. Bubur. Ya gitu. Oke, tadi siapa yang tanya? Nah, ini tempat saya di Kalimantan juga kadang makan kayak gitu. Ya. Sagunya kecil-kecil. Benar kan, sesuai dengan tempatnya. Mungkin yang sagunya kecil-kecil mirip mutiara ya. Kalau yang saya makan di daerah saya di Blitar itu ya sagu mutiara itu. Kasih makan ketela. Di Jawa nasi, Mbak. Oke, sudah? Apa itu? Saya enggak ngerti. Tadi yang tanya sagu siapa tadi? Sudah jelas? Aduh, sudah kembali ke materi. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi intinya sagu itu sagu itu makanan pokoknya daerah Maluku. Oke. Sama Papua juga ada, Papua. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini agak panjang tapi ini nggak ada di buku yang ini. Saya tambahin aja. Jadi mungkin sekilas saja ya. Pembagian kalau di buku itu kan pembagian floranya di Indonesia itu berdasarkan bentang alamnya. Indonesia ada di daerah barat, tengah, dan timur. Nah, ini saya tambahin. Pembagian flora di Indonesia berdasarkan lingkungan geografis. Kan meskipun di daerah timur misal, tapi kan daerah geografisnya kayak Sumatera aja yang segitu luas. Sip, Mbak, tak share nanti. Kayak di daerah Sumatera itu kan luas sekali, kan nggak mungkin
seluruh Sumatera itu misal hutan semua, kan nggak mungkin kan, pasti ada macam-macam. Nah, saya dari saya tambahi pembagian flora di Indonesia berdasarkan lingkungan geografisnya. Yang pertama, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan pasang. Gampangannya biasanya sebutannya hutan bakau. Terdapat di daerah timur Pulau Sumatera dan di daerah pantai Kalimantan Tengah dan Papua. Di Jawa juga ada sih beberapa hutan mangrove. Tapi kalau pernah ke Surabaya, jadi di Surabaya itu di daerah mana ya itu? Daerah-daerah Kenjeran itu ada kayak hutan mangrove buatan. Nah sih benar-benar Kenjeran ya Mbak ya, benar ya. Itu ada kayak hutan mangrove buatan. Nah mirip gitu. Jadi itu hutan mangrove namanya. Fungsinya banyak sekali. Misal untuk memecah apa namanya? Untuk hidup biota laut juga. Terus mencegah erosi. Erosi itu abrasi, abrasi air laut kayak gitu. Pernah mau ketabrak angkot pas naik motor di sekitar situ. Aduh. Oke ya, saya lanjut. Hutan mangrove sangat jelas ya. Yang selanjutnya hutan lumut atau tundra. Hutan lumut terdapat di pegunungan tinggi yang selalu tertutup kabut. Hutan lumut terdiri atas pepohonan yang ditumbuhi dengan lumut. Namanya hutan lumut, pasti dan namanya lumut ya kan. Biasanya ada di pegunungan yang tinggi-tinggi. Ini ada syaratnya kan, dulu ada di ketinggian berapa sampai berapa. Di daerah kayaknya hampir di semua pulau ada ya ini ya. Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Selanjutnya hutan rawa. Terus hutan rawa air tawar tidak menghasilkan kayu yang baik, tetapi tanahnya dapat dimanfaatkan sebagai tanah pertanian. Hutan rawa gambut dapat menghasilkan kayu. Kayunya namanya kayu ramin. Kalau untuk rawa gambut banyaknya di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Terus ada hutan musim dan hutan hujan tropis. Ini bedanya, kalau hutan musim itu mirip semuanya. Hutan musim itu daunnya gugur pada waktu meranggas. Contohnya kayu jati kan, biasanya kalau di hutan jati luas sekali kan hutan jatinya, dia itu homogen sama gitu. Hutan cemara semua, hutan pinus semua gitu ya. Gitu. Selanjutnya untuk hutan hujan tropis itu hutannya heterogen, pohon-pohonnya lebat. Hutan hujan tropis biasanya ya ada di daerah-daerah Kalimantan, pokoknya yang hutannya serem-serem, yang hutannya gelap. Selanjutnya stepa. Stepa adalah padang rumput yang cukup luas. Untuk sabana padang rumput yang luas tapi ada pohon atau semak-semak. Ada ditanyakan? Untuk pembagian flora dan fauna di lingkungan geografis? Tidak? Gak ada Bu. Ini sudah paham semua kan? Maksudnya saya nyampaikannya terlalu lambat atau terlalu cepat atau sudah oke? Iya Bu, yang apa Mbak Wawat? Oh pas, oke. Sip. Oke, lanjut ya. Cukup jelas. Sip. Nah, ini saya tambah lagi pembagian. Tadi kan kalau berdasarkan geografis itu kan secara horizontal. Horizontal itu mendatar. Nah, sekarang pembagian flora di Indonesia berdasarkan lingkungan tapi ke atas, vertikal. Secara vertikal. Nah, ini sebelah kiri yang coklat ini, sebentar, nulisnya Pak. Nah, yang coklat ini tuh ketinggiannya. Nah, di daerah yang rendah, daerah panas itu ada padi. Oh, maaf tadi suara anak saya menjerit. Mohon maaf, ada sedikit suara-suara backgroundnya ya Mbak ya. Dia belum tidur soalnya. Oke ya, saya lanjutkan. Maaf. Ada lagu-lagunya sedikit, gak apa-apa ya Mbak. Hiburan. Oke, di daerah
Iya, tadi sudah tidur, Mbak. Terus saya ngomong, dianya bangun. Tapi nggak apa-apa. Biasanya jam jam 9 udah tidur dia. Oke ya, di daerah panas itu biasanya tumbuhannya ada padi, tebu, terus agak naik sedikit di daerah tembakau, ada tumbuhan tembakau, kopi, coklat. Nah, di atasnya lagi itu kopi, kina, sayuran, biasanya sejuk. Kina itu nama sayuran biasanya buat obat. Daun kina. Untuk daerah yang dingin biasanya tidak ada tanaman budidaya. Kina itu bentuknya kayak gimana ya? Ya daun. Masa sama dengan lamtoro, Mbak? Kayaknya beda. Iya, buat malaria bisa. Oh, saya pikir obat lamtoro. Malaria ya, benar buat malaria. Nah, kalau sebagai contoh aja di daerah saya di Blitar. Blitar itu bentang alamnya ada dataran tinggi, dataran rendah. Nah, rumah saya itu kan di daerah yang ada banyak padi sama tebu. Kalau kita naik sedikit ke gunung, itu ada daerah tembakau, kopi, coklat itu biasanya agak gunung gitu. Nah, nanti kalau naik lagi ke daerah yang sejuk, yang daerahnya biasanya untuk tempat-tempat wisata biasanya, itu banyak tumbuhan sayuran. Kalau pernah ke Malang lewat Pujon, itu kan sejuk sekali. Nah, itu banyak tumbuhan sayurannya. Blitar banyak rambutan dan gula merah. Iya, banyak rambutannya, itu daerah saya yang banyak rambutannya itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, Mbak Ling Ana itu dari Blitar juga ya? Kalau sama dari Blitar berarti banyak nanas juga kan di sana. Ada padi, tebu. Oh, bukan. Bukan, Mbak, gula merah bukan dari pohon. Itu dari pohon kelapa. Dari buah kelapanya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ya, ini kalau kita tadi membahas persebaran flora, temannya Pepeng. Persebaran flora di Indonesia kan flora aja segitu banyaknya. Nah, sekarang kita bahas mengenai persebaran fauna. Nah, ini ada garis, namanya itu garis Wallace sama Weber. Semoga penyebutan saya nggak salah ya. Wallace ya sama Weber. Wallace Wallace line sama Weber line. Oke. Amini. Ntar saya catat dulu 002. Nah, untuk Wallace line itu di daerah yang paparan Sunda. Sebenarnya bisa aja ini dijadikan klasifikasi tumbuhan. Cuman untuk Wallace line sama Weber line ini untuk hewannya aja. Nah, terus untuk yang antara Wallace sama Weber itu namanya peralihan. Nah, sebelah timurnya Weber itu adalah zona Australis atau daerah paparan Sahul. Line. Kenapa? Oh, ada lainnya itu di sini ceritanya. Tentong. Nah, jadi ada dua bapak-bapak yang namanya Alfred Russel Wallace sama Max Wilhelm Karl Weber. Jadi dia itu memang penelitiannya itu mengenai pemisah-misahan dunia hewan. Kenapa kok ada lainnya? Untuk memudahkan klasifikasi. Oh, ini mbah-mbah. Ya, pada saat itu masih bapak-bapak kayaknya. Jadi untuk memudahkan klasifikasi hewan. Jadi biasanya kan peneliti itu ngelompok-ngelompokin hewan kan. Nah, hewannya itu biar gampang klasifikasinya itu dikasih batas
ternyata hewan ini tuh yang mirip itu di daerah Asia itu mirip-mirip, terus di daerah peralihan mirip-mirip, di daerah Asia mirip-mirip. Jadi di Indonesia sebagian besar ada 3 kelompok besar itu. Oke, paham kenapa kok harus ada lainnya? Paham ya? Ini bapak 2 ini yang pencetusnya. Oke, sip. Nah, untuk fauna Indonesia di bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Tergolong jenis fauna oriental atau kecina-cinaan. Maksudnya daerah-daerah Asia oriental Asia. Persebarannya ini contohnya aja ya, ada gajah, harimau, badak bercula, kancil, beruang madu. Biasanya fauna bagian barat itu fauna yang besar-besar, macan, gajah, pokoknya yang besar-besar. Ya kalau burung-burungan ya kecil, kayak beo gitu ya kecil. Maksudnya oriental itu bukan hanya Cina, oriental itu kan Asia luas. Luas. Oke ya, ini contoh-contoh hewannya. Selanjutnya kenapa Miss orang Indo kecil-kecil gak sama dengan orang Arab besar-besar burung unta? Bukan ya, karena memang rasnya berbeda. Kan ada banyak itu pembahasannya pasti ada sendiri itu tapi nggak tahu di kelas apa. Tapi di dunia ini ada beberapa ras-ras yang berbeda. Gak usah di dunia lah, di Indonesia aja ya, kita bicara Indonesia itu sukunya banyak sekali. Orang-orang suku Sunda beda dengan orang-orang yang di suku Jawa, baik itu logatnya, kulitnya. Dengan Papua juga berbeda ya, kayak gitu. Kenapa kok beda? Oke ya. Terus selanjutnya fauna di bagian timur. Daerah bagian timur adalah yang di sebelah timur garis Weber. Tergolong fauna Australian. Biasanya kecil-kecil. Tikus, burung cendrawasih, kasuari, kakak tua, kanguru. Kayak gitu. Nah, ini bukan tugas sih, sebenarnya kita diskusi aja ya. Tadi kan yang sudah menjawab Mbak Teguh Susanti sama Mbak Eka. Mungkin ini yang jawab nanti yang lain, biar sama-sama aktif. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap seseorang yang penyayang binatang, tapi di rumahnya itu banyak hewan langka? Misalnya dia tuh punya komodo, punya merak, punya orangutan. Menurut Mbak Bul tadi itu kan Mbak Eka kan sudah jawab. Gantian yang lainnya. Gantian yang lainnya biar merata. Mbak Neng Tia itu namanya siapa tadi? Oke, Mbak Neng Tia, Mbak Kwan Ami silakan. Mbak Neng Tia, sebentar ya, saya ini Mbak Neng Tia. Mana Mbak Neng Tia? Mana ini, sebentar ya. Ini kok nggak ada. Tunggu. Ini Mbak Neng Tia. Mbak Neng Tia sama Mbak Kwan Ami ya yang menjawab. Pertama Mbak Neng Tia dulu. Tenang, nanti masih ada banyak diskusi yang lainnya Mbak Minsi. Santai aja. Waalaikumsalam. Mbak Neng Tia namanya siapa Mbak? Oke. Saya manggilnya Mbak Kotia ya. Oke, silakan. Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang dia tuh mengakunya penyayang binatang? Ya memang penyayang binatang, tapi di rumahnya punya komodo, punya merak, orangutan, gimana? Ya, ya harus. Terus? Gimana? Anda setuju nggak kalau misal ada penyayang binatang tapi di rumahnya dia memelihara komodo, memelihara merak? Kalau memelihara ikan sih nggak masalah gitu. Anda setuju nggak? Setuju? Itu tapi kan hewan langka.
Heeh. Oke, itu kalau pendapatnya Mbak Kotia. Kalau menurut Mbak Kotia, tapi pada dasarnya Mbak Kotia itu setuju dengan merawat hewan gitu-gitu ya. Oke. Oke, oke. Selanjutnya saya mau dengar pendapatnya Mbak Kwan Ami nih. Mbak Kwan Ami, silakan. Bentar. Halo, halo. Halo, selamat malam, Mbak. Halo, Waalaikumsalam. Namanya dengar jelas. Namanya. Nama. Heeh. Mm-mm. Ya, ya. Oke. Oke, saya dapat pendapat Anda. Oke. Jadi tadi kalau saya simpulkan ya, kalau menurut Mbak Kotiah, sebenarnya Mbak Kotiah ini setuju, dia itu kalau masalah menyayangi binatang. Nah, dan Mbak Kotiah setuju kalau memelihara di rumah. Itu kalau dari Mbak Kotiah. Kalau dari Mbak Ratmi, tadi tadi dia dia nggak setuju kalau hewan langka itu dipelihara di rumah. Nah, kalau pendapat saya, yang pertama, kita memang harus menyayangi flora dan fauna, terutama yang langka. Gitu ya. Jadi saya setuju sama Mbak Kotia masalah kita harus menyayangi. Namun yang perlu menjadi perhatian di sini ada juga teman-teman yang punya pendapat tuh banyak. Wah, sudah pintar-pintar rupanya ini teman-teman. Untuk masalah hewan langka sebaiknya itu dipelihara di tempat aslinya. Jadi biasanya orang-orang yang kita ada punya taman nasional gitu-gitu kan, Ujung Kulon. Jadi untuk hewan langka sebaiknya dipelihara di habitat aslinya. Supaya apa? Supaya oleh negara dia itu dirawat, dia bisa berkembang biak sehingga dia untuk mempertahankan kelangsungan keturunannya. Sementara kalau di rumah kan kita nggak tahu apa namanya, nggak tahu gimana ngerawatnya. Terus dan memang peraturan di negara kita untuk hewan langka itu tidak boleh hak miliki, tidak boleh diperjualbelikan. Oke, ada yang tidak setuju dengan pendapat saya? Setuju semuanya? Halo, halo. Tadi ada yang tanya memelihara bebek, ya nggak apa-apa kalau memelihara bebek, ayam gitu. Tapi kenapa banyak hewan yang dilindungi malah dijadiin tempat wisata seperti taman safari? Taman safari setahu saya dia itu milik negara kalau nggak salah. Jadi dia ada kayak join gitu. Taman safari punya kewajiban untuk merawat. Seperti itu. Jadi dia tetap dirawat. Yang tidak boleh itu kalau dibawa ke rumah. Ya Ragunan, terus yang di Surabaya itu yang banyak yang mati itu kayak gitu. Itu kan dia itu membuat ex itu perawatan. Ex itu tuh maksudnya perawatan di luar tempat aslinya yang dibuat mirip tempat aslinya, ndak masalah. Intinya nggak boleh dihak miliki. Misal saya punya uang banyak gitu, saya beli komodo, nah itu yang nggak boleh. Oke, oke, paham semuanya, sepakat? Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada 4. Pencemaran udara. Tadi kan kita sudah selesai ya bahas persebaran flora fauna di. Tapi sebenarnya ada yang kelewatan sebentar. Nah, ini yang kelewatan.
Jadi tadi kan saya sudah bahas ada fauna di bagian barat, di bagian timur, dan selanjutnya ada di bagian tengah, meliputi Sulawesi, Maluku, Sumba, Lombok. Itu floranya floranya perpaduan antara Asiatis dan Australis, gitu ya. Ini contoh-contoh hewannya. Oke, saya lanjut ke setelah kita mengetahui persebaran flora dan fauna itu yang kedua apa? Yang mana, Mbak? Anua ini. Namanya Anua. Oke. Nah, tadi setelah kita tahu kalau Indonesia itu punya banyak flora, punya banyak fauna. Nah, kita juga harus tahu ternyata pencemaran lingkungan itu bisa mengakibatkan kerusakan flora dan fauna. Kenapa ya, Bu? Saya pernah memelihara kucing sampai 12. Kok larang ya, Bu? Dilarang? Ya karena kalau 12 dilarang kasihan tetangganya, Mbak, lah miang-miong aja 12. Iya. Jadi untuk pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran tanah. Nah, anak saya. Apa hubungan antara pencemaran lingkungan dengan kerusakan flora dan fauna? Nah, ada yang bisa jawab? Tadi untuk Mbak Teguh, Mbak Eka, Mbak Ratmi sama Mbak Kotia sudah dulu. Oh ini Mbak Minsi. Silakan, sebentar saya aktifkan dulu. Satu orang aja ya. Oke. Halo, bentar. Oke, 2 sama Mbak Ayu Masayu. Oke. Ya, bentar habis ini ya. Iya. Minta tidur. Sip, habis ini. Oke lah, saya minta waktu 5 menit aja ya teman-teman ya. Saya minta waktu 5 menit. Bentar ya, saya tinggal dulu sebentar.
Halo. Oke, saya lanjut ya. Eh, Tadi sampai mana tadi? Apa hubungan sampai Mbak Minsi ya tadi ya? Apa hubungan antara pencemaran lingkungan dengan kerusakan flora dan fauna? Bener ya? Oke, mana sebentar Mbak. Saya aktifkan dulu ya. Mbak Minsi. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ya? Halo, halo, nggak dengar Mbak? Belum nyambung, belum nyambung. Sebentar, masih dikonek dulu. Oke lah, silakan, silakan. Terus selanjutnya tadi ada dua ya sepertinya Mbak. Oke, oke. Oke, sip, sip. Tadi ada dua ya Mbak Minsi Lotus. Namanya siapa Mbak namanya? Sama siapa tadi yang satunya? Sebentar saya carinya di atas. Sama Mbak Ayu ya benar. Agus. Agus. Oke, sambil menunggu Mbak Agus Susianti menulis, silakan Mbak Ayu. Mbak Ayu ini yang mana ininya sebentar. Ayu satu ini ya. Ayu Mas Ayu. Oke. Mbak Ayu, halo halo. Waalaikumsalam. Benar, dengar. Endang Rahayu. Oke, sebentar. Wah, sip sip, mantap mantap. Oke, silakan sambil nunggu Mbak Susianti. Ya, apa Mbak? Mm-mm. Mm. Kalau di udara burungnya bisa mati gitu ya. Benar. Ya, iya benar. Oke, oke. Mm-mm. Mati. Oke, benar. Mm-mm. Itu manusia lebih banyaknya. Bising. Mm-mm. Oke. Oh, kalau burung kena suara kabur. Stres. Benar, sip. Oke. Oke ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya tutup ya. Eh, Kalau Mbak Ayu tadi sudah dengar ya. Intinya kalau pencemarannya lingkungannya tercemar, berarti flora faunanya itu bisa kabur, bisa rusak juga. Kalau menurut Mbak Minsi Lotus tadi namanya Mbak Susianti ya, Mbak Agus Susianti itu apa tadi bentar? Ada hubungannya Bu karena berdampak pada pertumbuhan flora dan fauna. Mungkin maksudnya pertumbuhan itu kalau ikan aja airnya kotor, ikannya nggak bisa hidup dengan sejahtera, begitu ya contohnya. Jangankan flora dan fauna yang rusak karena pencemaran lingkungan, manusia juga bisa rusak
Ya, benar, benar sekali. Jadi contohnya yang gampang itu adalah sekarang kan di sungai, di laut itu kan ada pencemaran, misal pencemaran limbah gitu ya. Nah, limbahnya itu dimakan oleh ikan. Nah, ikannya dimakan manusia. Jadilah manusianya juga tidak sehat. Itu dampak jangka panjangnya. Oke, sudah paham ya. Jadi intinya kalau lingkungan rusak, flora faunanya juga juga akan rusak. Jadi kalau untuk melestarikan flora dan fauna, kita juga otomatis harus menjaga lingkungan juga. Ya, polusi. Ini kan ada polusi dari apa namanya? Dari limbah pabrik. Nah, ini ada apa ini? Penebangan hutan juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna. Pen, eh, Penebangan hutan, floranya kan jadi hilang akhirnya. Faunanya tidak punya tempat tinggal. Oke ya. Nah, ini ada lagi faktor yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna. Kalau dari faktor fisik itu kayak misal ada musibah, ada kebakaran, ada angin yang gede maksudnya. Kalau angin sepoi-sepoi mah enak. Terus gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami yang bentuknya itu fisik. Nah, kalau biologis ada hama, penyakit dan gulma-gulma itu kayak tumbuhan yang tidak baik untuk tumbuhan lain. Nah, ini tindakan manusia ini uh, yang yang biasanya sadar atau tidak sadar kita biasanya melakukan. Contohnya yang gampang ya buang sampah sembarangan, itu yang biasanya kita lakukan. Nah, contohnya tindakan manusia illegal logging atau penebangan liar ini. Kalau hutannya kita tebang, flora dan faunanya itu mau hidup faunanya kan mau hidup di mana, jadi panas kan. Penangkapan ikan yang salah. Kalau penangkapan ikan yang salah itu contohnya pakai pukat harimau. Kita mau nangkap ikan kecil tapi batu karangnya rusak semua. Nah, itu yang tidak bisa. Pakai bom ya, pakai bom itu nama kerennya pukat harimau. Nah, beda ya. Yes, pokoknya semacam gitulah. Oh iya sih, beda. Pokoknya pakai pakai alat-alat yang kita tuh mau nangkap ikan kecil, tapi yang rusak itu lebih banyak. Nah, itu yang salah. Oke ya. Terus industri yang tidak ramah lingkungan. Kayak misalnya ini ada cerobong asap yang asapnya masih berwarna-warni. Nah, sebenarnya itu juga tidak ramah lingkungan karena bisa mengotori udara di pabrik. Benar. Oke ya, paham? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk faktor yang menyebabkan flora? Sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Namun ini saya sebutkan cuma beberapa aja. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini tadi kembali ke inti dari apa sih manfaatnya kalau flora dan fauna itu perlu dilestarikan. Kalaupun gak paham ya anggap aja. Jangan gitu, kan tugas saya memahamkan teman-teman. Kalau dianggap paham ya nggak usah ada kelas kan. Ya nggak, bener nggak? Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Nah, ini mengapa flora dan fauna perlu dilestarikan. Ini tuh ada seorang manusia. Nah, seorang manusia itu tidak bisa hidup sendiri kan. Dia pasti butuh berhubungan sama orang lain. Kita butuh teman, kita butuh keluarga. Nah, kita akan bisa bersosialisasi kalau kita sehat. Gampangannya gitu ya. Kalau kita pengen sehat, kita kan butuh makan dari sayuran, dari hewan-hewan. Ini saya ambil contoh aja, ada ayam, ada sayuran. Ini gampangannya flora sama fauna, tapi jangan yang langka yang dimakan. Ya, benar. Nah, kalau apa namanya flora dan fauna ini bisa hidup bisa hidup
sejahtera. Kalau buminya sehat, ini buminya tersenyum. Kalau buminya tersenyum berarti kan ada flora yang baik, ada fauna yang baik, kita pun juga hidup dengan baik seperti ini. Intinya sebenarnya untuk kemaslahatan manusia sendiri gitu. Terus nah, sebenarnya interaksi antar faktor yang saling membutuhkan. Kita itu tidak bisa hidup tanpa flora dan fauna, tanpa bumi. Dan demikian juga sebaliknya, benar. Intinya kembali ke untuk kelangsungan hidup manusia di bumi. Nah, ini yang pertama itu kan tadi ada manusia sehat, manusia bisa berinteraksi dengan lingkungan, ada flora fauna yang sehat, hubungannya kan ini pasti saling menguntungkan. Maka tercipta bumi yang sehat. Ini bumi yang sehat. Nah, ini benar, like. Nah, apa yang terjadi apabila bumi itu tidak sehat? Ini buminya kepanasan. Wah, ini ada asap pabrik. Wah, ini tidak karu-karuan, ada gunung meletus. Buminya sakit. Nah, kalau bumi benar, global warming, benar. Nah, kalau buminya sakit, hewannya kan tidak bisa tumbuh dengan sehat. Tumbuhannya tidak bisa tumbuh dengan sehat. Akibatnya apa? Akibatnya ke manusia juga. Jadi kita flora dan faunanya ngajir. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk slide-nya sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Sedikit sekali pembahasannya ini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum menuju ke pertanyaan, saya mau absen dulu ya. Tolong didengarkan, nanti kalau ada yang belum silakan ditulis. Yang pertama, Mbak Watini absen 22, Mbak Teguh Susanti absen 36, Mbak Eka Nurvitasari absen 47, Mbak Endang Rahayu absen 6, Agus Susianti absen 1, Natalia Saryanti absen 40, Wiwi Rahayu absen 43, Ratmi absen 15, Kotiah absen 9, Fatimah absen 10, Awin absen 6, Risalia absen 16, Amini absen 002. Ada yang belum saya sebutkan? Ya, silakan Mbak, silakan. Sudah saya absen belum? Sudah ada ya? Suti Ramawati, oh ya belum, Mbak Suti Rahmawati. Mbak Suti Ramawati nomor berapa? 19. Mbak Atun 003. Ya, nggak apa-apa. Rianti Handayani. Sebentar. Sri Rianti Handayani 007. Wah, banyak sekali nih, seneng saya kelasnya rame. Mbak Sri Winarni 23. Ada 14, 15, 16, 17. Wah, alhamdulillah banyak sekali ini. Hampir masuk semua. Iya. Ramai sekali. Oke, ada yang harus semangat. Habis untuk materinya sudah. Kalau mau ada yang izin silakan. Ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. 9 menit lagi. 9 menit lagi. Kalau ada yang perlu silakan, enggak apa-apa. Kalau ada yang baru masuk, iya saya jawab banget. Kalau ada yang baru masuk mungkin absennya masih kurang 8 menit, silakan kalau mau ada izin. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Enggak ada? Saya harap semuanya bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi saya sempat izin juga, mohon maaf. Insya Allah nanti kita jumpa lagi untuk minggu ini hari Kamis atau Jumat kalau tidak salah. Ada jadwalnya kan. Nanti kita akan bahas modul
3. Nah, untuk kelas saya nanti insya Allah kita ada UTS sama ada UAS. Untuk UTS nya nanti yang gampang-gampang aja. Sistemnya nanti untuk UTS nya paling saya kasih soal 1 atau 2, nanti dikirim ke email saya. Nanti PPT nya akan saya share, YouTube nya juga. Ini email saya, nanti kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan. Nah, ini email saya, nanti kalau mau mengumpulkan tugas OFB boleh. Mungkin catatan untuk teman-teman, nanti kalau mungkin lewat lewat email atau Facebook, nanti namanya jangan lupa dicantumkan, soalnya saya nggak hafal nama-nama gaulnya teman-teman. Oke ya. Oke, ini waktunya kurang 6 menit. Mungkin bisa diakhiri ya. Saya rasa materinya sudah saya sampaikan semuanya. Teman-teman tidak ada pertanyaan, silahkan kembali beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sama-sama Mbak, sama-sama. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.